Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Oke. Baik teman-teman, kita akan melakukan presentasi kita pada malam hari ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Marcus Amandebo dan ada Kanur Laila, Bengang Kabergitan, Kak Inbesi, Kaneva Sedako, Kak Juwita Romdeni, dan yang terakhir Kak Batista Opan. Nah, sebenarnya ini saya berikan kesempatan kepada teman-teman melakukan presentasi. Jadi waktu dan kesempatannya saya berikan kepada pemateri. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu untuk membaca materi pertama, yaitu pengertian keahlian. Keahlian ialah suatu kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. Hal ini merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang yang lain. Misalkan, bagi seorang akuntan aritmatika merupakan sebuah keahlian. Sedangkan bagi seorang pilot, mekanik gerak, dia itu memakai gerakan miring. Mekanik ini juga merupakan sebuah keahlian. Dan cara terbaik untuk mengajarkan sebuah keahlian ialah dengan memecahkan suatu keahlian tersebut menjadi kemudian akan disusun kembali oleh masing-masing individu, dan untuk mengetahui keahlian dengan pasti ialah dengan cara praktek. Contohnya itu seorang guru piano mungkin tidak akan disebut bakat hanya karena dia lebih tua, atau pemainnya itu tidak semenarik murid didikannya. Seringkali kita juga menganggap keahlian adalah suatu hasil dari mapannya pengetahuan, sedangkan bakat adalah sebab dari prestasi yang diraih ketika usia beliau. Materi berikut. Oke, materi berikutnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli diartikan adalah orang yang mahir paham sekali dalam sesuatu ilmu, sehingga dapat disebut dengan ahli bahasa. Ahli bahasa adalah orang yang mahir di pengetahuan bahasa. Kemudian tahu adalah mengerti sesudah melihat atau menyaksikan, mengalami, sebagainya. Sedangkan bakat adalah dasar untuk kepandaian atau sifat dan pembawaan yang dibawa dari lahir. Secara umum, pengertian yang tersurat di Kamus Besar Bahasa Indonesia cukup mewakili pengertian kebanyakan orang, minimal saya sendiri. Bisa kita tafsirkan bahwa keahlian merupakan kemahiran seorang dalam suatu ilmu, baik itu ilmu pengetahuan. Sedangkan bakat merupakan bawaan lahir seseorang sehingga dapat mencapai prestasi tertentu dalam usia belia. Nah, jika seorang anak yang berumur 12 tahun mampu membawakan simfoni Mozart dalam bermain piano, maka dia dapat dikatakan berbakat bermain piano. Next. Selanjutnya, Marcus Beckenham dan Karl Kaufmann pada tahun 1999 menyebutkan bahwa keahlian adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap sebuah peran.
Seperti yang telah dikatakan, jika seorang akuntan, maka Microsoft Excel adalah keahlian. Dan jika seorang adalah pilot, maka mekanika manuver pesawat adalah keahliannya. Kemudian, pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengetahuan faktual dan pengetahuan yang dialami. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan atau keras yang diketahui. Jika seorang instalator listrik, maka buku peraturan umum instalasi listrik adalah pengetahuan faktual. Sedangkan pengetahuan yang dialami bersifat sesuatu yang kasat mata atau baru disadari atau diketahui setelah melakukannya. Jika seorang event organizer, maka setelah berpengalaman akan mengetahui bagaimana cara mempersiapkan pertunjukan dengan lebih cepat dan efisien. Pengetahuan seperti ini agak sulit untuk diajarkan. Akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun apa yang disampaikan oleh Marcus Buckingham dan Kaufman memiliki definisi yang serupa mengenai bakat, yakni sesuatu pembawaan lahir yang membentuk pola pengulangan pikiran, perasaan, dan perilaku. Bakat secara sederhana mempresentasikan sifat unik yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Sifat unik ini sangat beragam, bahkan konon sepanjang kembar identik sekalipun memiliki kesukaan atau kecenderungan yang berbeda. Sekian dari saya, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Yang berikut ada pengertian dari kognisi. Istilah kognisi berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Kognisi merupakan satu dari banyak aktivitas mental yang melibatkan kerja otak. Dalam berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengevaluasi, membandingkan, menggolongkan, memilah-milah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan, melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, menimbang dan memutuskan. Selain itu, kognisi juga merupakan proses berpikir yang melibatkan kerja otak, mengolah suatu informasi, kemudian memahami, dan pengetahuan serta memperoleh sebuah pengetahuan. Untuk pemateri selanjutnya saya berikan kesempatan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pengertian kognisi menurut para ahli. Nah, dalam teori psikologi kognisi dapat dikatakan bahwa berawal dari pandangan psikologi Gestalt di Jerman. Mereka berpendapat bahwa dalam meresapi lingkungannya, manusia tidak sekedar mengendalikan diri pada apa yang diterima dari pengindraannya, tetapi masukan dari penginderaan itu diatur, saling dihubungkan dan diorganisasikan untuk diberi makna dan selanjutnya dijadikan awal dari suatu perilaku. Nah, menurut Susanto, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Sementara menurut Pat Mondewo, ia menjelaskan bahwa kognisi adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi, merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuannya. Artinya bahwa dengan memiliki kemampuan kognisi, anak akan menggunakannya sebagai alat untuk berpikir, untuk mengamati, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa guna memecahkan masalah seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Ya,
hubungan antara keahlian dan kognisi. Kognisi dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan pendataan dan pemecahan masalah. Dalam perkembangannya, kemampuan kognitif akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dan interaksinya dengan masyarakat dan lingkungannya. Hubungan keahlian dengan kognitif, misalnya hubungan antara keahlian soft skill dan kemampuan kognisi untuk kerja tune up mesin bensin, kerja yang baik, tentu mempunyai kualifikasi yang memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Oke, selanjutnya teman saya lanjut. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya masuk kepada contoh di mana teman-teman sudah menjelaskan tadi bagaimana ya pengertian tentang keahlian dan ya kognisi itu sendiri. Nah, kalau kalian kan kayak orang yang mempunyai ahli dalam bidang tertentu begitu, dan itu tuh kayak ya tidak semua orang yang punya. Nah, sedangkan kalau kognisi itu kan kayak ya proses untuk orang tersebut untuk bisa berpikir apa yang dia lakukan. Jadi di sini tuh kalau hubungan secara lebih seperti kayak di mesin tadi yang Kak Made sudah menjelaskan, itu kan orang yang dimana dia berusaha untuk kayak membuat ya mesin itu lebih baik lagi. Nah, itu mungkin ada kendala atau hambatan. Nah, mungkin dalam hambatan seperti itulah ya muncullah ide-ide, dan ya pastinya ide-ide itu kan ya termasuk dalam sebuah ya proses berpikir yang disebutkan dengan ya kognisi seperti itu. Jadi mungkin ya kalian dengan ya kognisi itu tuh dia ya sangat berhubungan sekali, sehingga kalau adanya berpikir yang baik, berpikir yang logis, mungkin orang tersebut tuh dia tuh bisa ya punya ini seperti ya banyak keahlian. Seperti tadi kan ada yang mesin, ada yang pilot, ada yang dia menjadi orang-orang yang ya seperti ya terkenal begitu. Dan mungkin itu juga berkaitan dengan aspek soft skill-nya orang sih, dan itu pun ya berkaitan sih dengan berpikir tadi. Jadi mungkin cuman itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Terima kasih juga karena sudah melakukan banyak hal dan menyempatkan waktu dalam menyelesaikan tugas ini. Kami Sekolompa minta terima kasih dan sampai jumpa.